Kita simak sejumlah informasi terpopuler di cnbcindonesia.com hari ini. Sejak pandemi COVID-19 muncul pada awal tahun lalu, pemerintah telah berulang kali mengubah istilah pembatasan kegiatan masyarakat, mulai dari PSBB, PPKM darurat, hingga PPKM level 4. Lantas apa saja alasan dibalik keputusan ini? Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa istilah berdasarkan assessment level ini mengacu pada pedoman Organisasi Kesehatan Dunia WHO yang diterbitkan pada tahun 2020 lalu. Setidaknya ada 4 level penilaian suatu kasus COVID-19 di suatu daerah berdasarkan indikator WHO. Dalam pedoman tersebut disebutkan bahwa level krisis suatu daerah dapat dilihat dari 2 faktor. Pertama adalah laju penularan dan yang kedua adalah respon atau kesiapan suatu wilayah. Sebelumnya keputusan mengubah istilah PPKM darurat menjadi PPKM level 1-4 ini telah dikemukakan oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Kebijakan ini pun akhirnya tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 tentang PPKM level 4 COVID-19 yang berlaku di wilayah Jawa dan Bali. Ya, pemerintah mengatakan jika kasus COVID-19 menunjukkan tren penurunan, maka PPKM darurat akan dilonggarkan secara bertahap. Lantas bagaimana dengan nasib sekolah tatap muka? Terlebih saat ini sekolah tatap muka terbatas telah dilakukan di 35% wilayah Indonesia. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menyebut semua aturan pembelajaran tatap muka diatur dalam SKB Surat Keputusan bersama 4 menteri dan mengedepankan kehati-hatian serta kesehatan semua insan pendidikan. Sebelumnya SKB ini menyatakan pada tahun ajaran baru 2021 hingga 2022 yaitu pada bulan Juli, sekolah diberi opsi untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Namun dengan adanya PPKM darurat saat ini, ada 7 provinsi yang wajib melakukan pembelajaran jarak jauh, diantaranya DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Ya, beralih ke informasi lainnya, Sekretaris Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus memperingatkan bahwa saat ini dunia sedang memasuki masa awal gelombang kematian akibat infeksi virus corona. Menurutnya hal ini diakibatkan dari kegagalan negara global dalam berbagi vaksin, tes, dan perawatan. Pasalnya, banyak negara miskin masih belum memperoleh vaksin yang cukup dan saat ini berkutat dengan penanganan pandemi yang tidak maksimal. Oleh karena itu, ia meminta negara yang memiliki akses vaksin berlebih untuk menyumbangkan kepada yang membutuhkan, agar dapat membantu penanganan pandemi secara global. Selain itu, WHO juga menekankan varian virus Delta telah menyumbang lebih dari 3/4 spesimen di banyak negara besar, di mana varian baru yang lebih cepat menyebar ini diprediksi bisa mendominasi dalam beberapa bulan ke depan. Beralih ke informasi lainnya, Wakil Komisaris Utama Bank Rakyat Indonesia Ari Kunchoro mengundurkan diri dari jabatannya. Sebelumnya ramai dibincangkan terkait rangkap jabatan yang dilakukannya karena ia juga merupakan Rektor Universitas Indonesia. Ari menjadi sorotan lantaran menjadi Wakil Komisaris Utama di BBRI sejak 2020. Bahkan ia pun sempat menjabat sebagai Komisaris Utama atau Independen PT Bank Negara Indonesia periode 2017 hingga 2020. Hal ini dinilai menyalahi aturan karena pada Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta UI pada Pasal 35, Rektor dan Wakil Rektor dilarang merangkap jabatan. Padahal dalam PP 75 tahun 2021, Presiden Jokowi telah mengizinkan Rektor UI Ari Kunchoro memiliki rangkap jabatan sebagai salah satu Wakil Komisaris Utama di BUMN. Namun meski sudah ada revisi PP tentang Statuta UI tersebut, dirinya tetap tidak bisa merangkap jabatan. Demikian sejumlah informasi terpopuler di cnbcindonesia.com hari ini.